sebagian berperilaku seperti pers. Di perombakan kabinet kali kelima, Presiden Prabowo Subianto menggeser Muhammad Qodari ke posisi Kepala Badan Komunikasi dan juga Hasan Nasbi kembali masuk ke istana sebagai penasehat khusus Presiden bidang komunikasi. Lebih lengkap soal perombakan Kabinet Merah Putih kita bahas bersama dengan pengamat politik dari Lingkar Madani. Ada Bang Ray Rangkuti dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli. Selamat petang Bapak-Bapak dengan Maidop. Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Ray dulu. Bang Ray, kenapa Anda lihat reshuffle kali kelima ini penting dan kenapa harus di reshuffle bidang komunikasi? Apakah Anda melihat ada komunikasi yang terjalin tidak bagus antara pemerintah dan juga rakyat? Kalau satu departemen itu terus-menerus ditaati, itu kan artinya ada sesuatu yang kurang dianggap optimal di dalam bidang itu. Jadi kalau kita lihat dalam 1 tahun 8 bulan lah ya, perjalanan pemerintahan Pak Prabowo, bagian dari komunikasi ini kelihatan paling banyak diutaati oleh Presiden. Artinya Pak Prabowo mungkin merasa bahwa komunikasi yang disampaikan oleh para pembantunya selama ini kepada masyarakat bisa saja kurang optimal, bisa saja kurang mengena dan sebagainya gitu. Sehingga utaati terus nih ya kan. Orang yang sudah pernah keluar, masuk lagi, dikeluarkan lagi, masuk lagi, gitu, dan sebagainya gitu. Termasuk Bung Qodari kan, memang awalnya juga begitu, sekarang masuk ke bagian dari komunikasi. Nah cuman kan kalau berkaitan dengan dua figur ini ya, baik Bung Qodari maupun Bung Hasan Nasbi, saya kira pola komunikasinya nggak akan jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Apa itu? Pola yang lebih open sheet dibandingkan dengan defensif gitu ya. Kan Hasan Nasbi dengan Qodari, saya kira kita tahulah sepak terjang komunikasi mereka sejak dari Pak Jokowi kan, di mana mereka memang selalu keluar ya, ya penyerang lah mungkin lebih tepatnya disebut dibandingkan mereka berada dalam posisi sebagai back ya, sebagai pertahanan gitu. Nah, apakah ini menyiratkan kepada masyarakat bahwa Pak Prabowo sekarang akan lebih terbuka gitu ya, akan lebih masuk ya ke ruang-ruang katakanlah ke ruang wacana gitu dibandingkan yang sebelumnya. Karena mungkin sebelumnya ini dievaluasi defensif ini dianggap mungkin justru membuat pamor dari Pak Prabowo kurang menguntungkan gitu ya. Tapi kalau itu cara berpikirnya, tapi kan tingkat kepuasannya tetap katanya di 74,sekian%. Artinya kalau dilihat dari situ mungkin tidak ada persoalan yang terlalu signifikan berkaitan dengan komunikasi ini gitu. Nah, oleh karena itulah saya lihat perubahan-perubahan ini di luar soal komunikasi lebih tepat disebut sebagai konsolidasi karena sama sekali tidak ada orang baru yang ditempatkan oleh Pak Prabowo kecuali Pak Jumur Hidayat ya. Pak Jumur Hidayat saya figur baru yang masuk ke dalam pemerintahan. Saya mau ke Bung Doli. Bung Doli katanya ini lebih ke konsolidasi nih. Anda melihatnya berbeda atau sama nih? Reshuffle yang kali ini. Iya, saya kira kan pertama kan sekali lagi saya sering mengulangi ya bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatifnya Presiden. Dan yang kedua, yang namanya reshuffle kabinet itu selalu adalah bagian dari mengevaluasi kinerja dari kabinet. Nah, kalau kita lihat saat ini kan ada dua hal ya yang ada atau dua lingkungan ya. Lingkungan pertama dan lingkungan istana ya di KSP dan kemudian adalah lingkungan komunikasi istana atau pemerintah dengan masyarakat luas. Nah, tentu ini kan saya kira mungkin Pak Presiden mempertimbangkan ya begitu banyaknya akhir-akhir ini pandangan-pandangan yang sangat kritis, minor gitu, yang mungkin dipahami bahwa selama ini masyarakat atau pihak-pihak yang menyampaikan itu kurang mendapatkan informasi yang lebih banyak, yang lebih cukup gitu ya, terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah gitu. Nah, jadi ini adalah bagian untuk memperbaiki ya komunikasi itu.
Nah, yang kedua di lingkungan istana saya kira juga ini adalah bagian untuk memperkuat ya bagaimana semua sistem yang ada di lingkungan istana itu bisa berjalan lebih efektif lagi, kira-kira begitu. Tapi saya mau kembali ke Bang Rey. Bang Rey, dari nama-nama ada 6 orang ya hari ini yang kemudian di reshuffle kemudian. Cocok gak sih nama-nama yang tadi dengan posisi-posisi baru mereka saat ini? Ya, Saya saya kira- kira, sorry, silakan. Ya, Bang Rey. Oh ya, oke. Saya kira di periodenya Pak Prabowo ini hampir tidak ada pertimbangan soal kompetensi ya. Jadi ini lebih pada akomodasi ketimbang kompetensi. Jadi siapapun bisa masuk kepada bagian apapun. Ujung-ujungnya ya reshuffle lagi seperti yang kita lakukan hari ini kan. Misalnya Bung Hasan Nasbi sudah pernah ditempatkan di bidang komunikasi, lalu mengundurkan diri, ditarik lagi oleh presiden, lalu diberhentikan lagi, sekarang ditarik lagi gitu. Jadi kriterianya makin nggak jelas sebetulnya apa yang sedang dipikirkan oleh Pak Prabowo, orang yang sudah 2 kali pernah menduduki posisi yang sama, lalu diberhentikan kemudian masuk lagi gitu. Oke. Jadi memang tidak ada tidak dapat kita bisa, tidak ada garis yang jelas untuk menunjukkan bahwa seseorang yang kompeten duduk di bidangnya masing-masing. Gitu. Oke, Bang Doli, hanya akomodatif. Politik akomodatif, tidak melihat potensi dalam 1,8 bulan ada 5 kali. Bagaimana sebagai bagian dari pemerintahan, bagaimana Anda melihat ini, Bung Doli? Dari Golkar. Iya, saya kira kan tentu Pak Prabowo punya pertimbangan ya secara khusus terhadap orang-orang atau jajaran siapa yang mau ditempatkan dan ditempatnya di mana. Selain itu merupakan haknya ya, itu tentu dia juga punya pertimbangan dan penilaian terhadap orang-orang yang pas untuk ditempatkan di mana. Oke, tanggapannya karena balik lagi ini hak prerogatif Bang Rey dari presiden, kemudian juga tadi Anda mengatakan ini hanya akomodatif, kemudian juga dalam waktu yang singkat sudah ada 5 kali reshuffle, termasuk juga kalau kita lihat ada nama Pak Dudung yang kemudian juga kembali ditarik ke istana dari kalau kita lihat track recordnya di KSP juga pernah menjabat sebagai kepala KSP ya. Iya, itu yang saya sebut tadi ini kan ya itu yang saya sebut tadi ini akhirnya bolak-balik aja gitu. Oke. Jadi kalau orang Mandailing mengatakan itu sih gitu. Artinya dari situ ke situ gitu. Nggak ada yang baru sama sekali. Yang mungkin bisa kita lihat itu adalah peran keluarga TNI makin besar di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo tidak memiliki semacam kepercayaan diri untuk menampilkan figur-figur baru. Sehingga figur-figur yang lama, figur-figur yang bahkan sudah pernah 2 kali diberhentikan oleh Pak Prabowo, diajak kembali masuk ke dalam posisi yang sama. Meskipun dengan tugas yang sama, meskipun dengan posisi yang berbeda gitu. Jadi saya kira saya juga dulu dengan Bung Doli ya, waktu mau kita dengar isu reshuffle sebelumnya, saya sudah menyampaikan salah satu menurut saya yang menarik dari Pak Prabowo ini, beliau tidak memiliki mentalitas untuk melakukan perubahan gitu. Nah, kenapa Pak Prabowo nggak melakukannya? Karena beliau sendiri terjebak pada filosofi politik harmoni. Jadi daripada memasukkan orang lalu mengganggu apa yang dianggap oleh beliau sudah stabil, lebih baik menggunakan orang-orang yang sudah ia kenal lama dengan memutar-mutarnya itu. Itu yang disebut oleh orang Mandailing tadi, itu sih gitu ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, orangnya gitu-gitu aja. Dan sekarang dari sekian yang baru itu kan cuma satu yang benar-benar wajah baru, dalam hal ini adalah Pak Junghur gitu. Jadi nggak ada kelihatan perubahan besar, nggak akan ada, dan saya kira juga nggak akan kemana-mana. Dan saya lebih karena upaya untuk menutupi yang kosong selama ini gitu. Dengan begitu juga pola komunikasinya juga saya kira nggak akan berubah, yaitu pola yang lebih, bahkan mungkin disebut lebih ofensif sekarang gitu ya, di mana figurnya nanti akan diwakili oleh Saudara Kodari dan juga Hasan Nasbi. Oke, Bang Doli, mentalitas perubahan. Jadi orangnya itu saja, polanya juga begitu-begitu saja. Dari seorang Prabowo Subianto untuk membentuk kabinetnya, tanggapan Anda?
Nah, saya kira kan Pak Presiden itu punya visi ya, punya perencanaan yang tidak dalam waktu singkat gitu ya. Ini kan 1 periode 5 tahun. Saya kira per tahun atau per bulan itu Pak Prabowo juga punya target, kemudian juga punya capaian-capaian gitu, dan kemudian juga ada mekanisme evaluasinya. Nah, itu yang saya kira sekarang sedang dijalankan oleh Pak Prabowo ya. Nah, mau kemudian ada evaluasi terhadap orang per orang yang dulu pernah keluar dibutuhkan lagi, ya itu adalah bagian dari perencanaan berikutnya ya. Ini kan sudah menjelang mau 2 tahun nih ya. Nah, tentu kan pencapaian 2 tahun berikutnya itu kan kita semua berharap, dan Pak Prabowo tentu ingin ada prestasi yang lebih dibandingkan tahun pertama gitu. Oke, baik. Terima kasih sudah memberikan perspektif hari ini di Kompas Petang, Bung Doli Sama-sama. dan juga Bang Ray Rangkuti. Sehat selalu, Bapak-bapak. Sama-sama. Sama-sama. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi